Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa sharing video lagi. Jadi video kali ini aku mau bikin makanan yang agak ribet, tapi ini dijamin enak banget ya. Jadi itu Mas Dio ada tugas untuk hari Sabtu bikin makanan khas dari daerah gitu ya teman-teman. Entah kenapa itu anak tiba-tiba aja kepikiran untuk bawa lotek dan mendoan. Dia jadi dari jauh-jauh hari itu udah bilang ke aku kalau mau bawa lotek dan juga mendoan. Tapi berhubung ya emak-emak gitu ya banyak yang dipikirin kadang-kadang, jadi aku kelupaan kalau hari ini udah hari Sabtu dan aku belum siap tempe mendoannya. Alhamdulillahnya ini warung yang tadi aku lewatin itu tadinya tutup, pas aku habis muter-muter balik lagi dia udah mulai buka dan ada tempe mendoan. Kayaknya itu juga tempe mendoan sisa kemarin ya. Pokoknya alhamdulillah lah, yang penting ketemu. Karena ya di sini nggak setiap tempat itu jual mendoan, ya ibaratnya kayak mendoan itu masih pendatang gitu ya, makanan pendatang di Probolinggo. Ini tadi sebelum aku nyari mendoan itu, aku di rumah goreng kerupuk sama goreng kacang tanah ya teman-teman. Dan ini sotoy banget ya, jadi aku goreng kerupuknya itu langsung banyak, nggak taunya ngembangnya jadi gede banget. Begini nih kalau emak lagi masak terus akunya kabur-kaburan, jadi nggak tahu gitu ya, harusnya mungkin satu-satu atau 2 biji gitu. Biar nggak kepenuhan gini. Kerupuk merah ini juga aku dapat dari emak waktu datang ke Probolinggo ya. Ini masih ada. Jadi kalau di Cilacap itu ada makanan khasnya lotek, tahu masak, sama soto Banyumas atau soto Sokaraja itu biasanya pakai kerupuk yang merah ini teman-teman. Dan di Probolinggo nggak ada yang jual kerupuk begini, kayaknya memang khusus untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya sana ya. Terus habis ini aku lanjut mau goreng kacang. Ini kacangnya aku goreng biasa aja, terus aku kasih bawang putih. Jadi buat temen-temen yang nggak bisa goreng kacang, takut kegosongan gitu ya, itu bisa pakai bawang putih. Caranya masukin aja bawang putih. Bawang putihnya ini jangan yang habis dari kulkas ya, jadi bawang putih biasa yang di suhu ruang, cemplungin aja. Nanti kalau misalnya dia udah mulai kecoklatan itu artinya si kacang juga sudah matang, langsung aja diangkat, nggak usah nunggu sampai coklat, karena kalau kacang digoreng sampai coklat pasti dia bakalan gosong nantinya. Karena pas sudah diangkat itu proses memasak masih berjalan teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu ya, tapi ini aku ngasih tahu aja ke yang belum tahu. Atau kalau misalnya nggak mau pakai bawang putih, ini bisa dicoba kalau dia bunyi pletek-pleteknya sudah nggak ada, berarti udah mateng. Nah, kayak gini nih, ini bawang putihnya udah kecoklatan ya, dan ini kacangnya juga udah nggak bunyi pletek-pletek, jadi mau langsung aku angkat aja. Ini kacangnya udah dipastikan bakalan mateng cantik sempurna gitu ya, karena ini meskipun belum terlalu coklat bagian dalamnya, itu nanti kan dia pas diangkat masih ada proses memasak, jadi nanti akan matang sendiri. Nah, ini aku mau lanjut bongkar hasil perburuan tadi di warung. Aku beli kacang panjang, ini beli 2 ikat aja. Untuk kacang panjang ini harganya 1.000 satu ikatnya ya. Aku juga beli bayam, ini untuk bayam harganya Rp2.000. Lumayan ya, isinya banyak banget. Ini aku beli di 3 tempat teman-teman, karena emang bayam tadi ada di warung satunya itu bayam yang kecil-kecil gitu, menurut aku nggak cocok, jadi aku muter-muter. Untuk daun bawang itu aku beli 1.000, timunnya 2.000, terus gula jawa ini 1.500, dapat 2 buletan gitulah. Terus ini toge 2.000, dan yang paling penting ini mendoannya harganya Rp8.000.
Memang mahal ya di sini 8.000 ya, daripada aku beli di Cilacap ya kan ongkosnya jauh lebih mahal. Bercanda. Terus ini tempe mendoan tuh bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau di Probolinggo itu bungkus bagian luarnya pakai daun jati. Kalau di Cilacap di tempat asalnya ya dibungkus pakai daun pisang biasa. Dan ini dalamnya tuh ada lembaran-lembaran seperti ini teman-teman. Jadi 8.000 itu isi 5 lembar. Kalau di Cilacap itu biasanya harganya sekitar 3 ribuan, isinya 3 lembar, tapi dia lebih panjang teman-teman. Untuk lebarnya kayaknya sih sama ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Namanya juga kepengen bikin mendoan gitu ya Mas Dio, ya udah. Terus ini mendoannya mau aku potong jadi 3 ya, biar gorengnya juga gampang, terus hasilnya juga jadi lebih banyak karena penggorengannya kan nggak gede-gede banget gitu. Untuk bumbunya di sini aku pakai kemiri, kunyit, bawang putih dan juga ketumbar. Kali ini aku nggak mau pakai bumbu racik instan ya, karena biar rasanya itu otentik kayak yang di Cilacap beneran. Jadi biasanya pakai bumbu seperti ini aja, kasih garam, terus kalau mau pakai Masako, Royco atau micin itu terserah, tapi nanti aku bakalan tambahin kaldu jamur aja, pakai yang ada di rumah. Jadi kalau teman-teman mau bikin mendoan, mau dikasih micin atau penyedap rasa yang lainnya, itu sesuaikan selera aja ya. Ini aku naruh bawang putihnya itu belakangan untuk memastikan biar kemiri, kunyit sama ketumbarnya udah benar-benar halus. Terus lanjut ini aku mau iris-iris daun bawangnya. Jadi kalau mendoan itu wajib banget pakai daun bawang. Kalau nggak pakai daun bawang namanya ya tempe tepung ya. Ini sebetulnya tadi tuh aku kepikiran untuk beli nasi jagung aja gitu ya, nggak usah repot-repot, 6.000 jadi, karena nasi jagung juga kan makanan khas daerah Probolinggo. Tapi berhubung Mas Dio udah minta dari beberapa hari yang lalu, takutnya nanti jadi ngambek gitu ya, jadi ya udah aku rela pagi ini dibuat repot. Sebetulnya ada untungnya juga sih, karena pagi-pagi aku bisa makan lotek dan juga bisa makan mendoan, karena di daerah asalnya atau di Cilacap gitu ya, itu mendoan atau lotek itu biasanya dijual sekitaran jam 10 atau jam 9 siang gitu. Jadi pedagangnya memang jual di jam-jam segitu ya, nggak ada tuh pagi-pagi habis subuh jualan lotek sama mendoan. Untuk tepungnya di sini aku pakai tepung terigu yang aku kasih tepung beras 2 sendok makan peres gitu ya, nggak munjung-munjung, pokoknya tepung berasnya itu buat syarat aja sih, biar apa ya, nggak tahu mak dulu biasanya kalau bikin mendoan biasanya dikasih itu sih tepung beras sedikit. Terus lanjut ini aku masukin bumbu halusnya sama aku tambahin kaldu jamur, terus tinggal ditambahin air secukupnya. Ini seperti biasa aku bersihin cobeknya pakai air ini. Lanjut diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau kurang air tinggal tambahkan air. Terus jangan lupa untuk dicobain, kalau misalnya kurang asin atau kurang apa silahkan ditambahkan sesuai selera. Kalau rasanya udah pas, baru habis itu masukin daun bawang yang tadi udah diiris-iris. Udah tinggal siap digoreng ini. Sambil nunggu minyak panas, aku mau nyiangin sayurannya ya. Untuk sayurannya itu terserah aja sih, sesuai selera. Ini aku juga tadi punya kangkung sisa yang ada di kulkas, mau aku pakai juga ya. Ini ada bayam juga, ada timun. Pokoknya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Biasanya kalau di Cilacap itu ya ada kacang, bayam, kangkung, daun melinjo atau sok, terus pakai bunga kecombrang, pokoknya sayuran apa aja bisa lah ya dipakai untuk bikin si lotek ini. Ini untuk bayam nggak aku pakai semua, karena bayam kan itu nggak boleh lebih dari 6 jam kan, jadi aku mau pakai untuk sekali makan aja. Ini aku pakai 3 iketan kecil ya, sisanya yang 2 aku simpen untuk nanti kalau kita bakalan makan lagi. Ini minyaknya udah panas, langsung aku goreng aja mendoannya. Aku bikin 2 versi, yang satu agak kering, yang satu beneran mendoan. Jadi yang belum tahu, mendoan itu
asalnya dari kata mendo, artinya belum jadi. Makanya kalau misalnya teman-teman beli mendoan itu masih klemer-klemer kayak belum mateng, karena memang asalnya mendoan itu seperti itu. Cuma ya tergantung selera sih. Berhubung di sini Adek Royan itu senangnya yang agak kering, jadi ya udah sebagian aku bikin kering, sebagian aku bikin mendoan betulan. Itu di tungku sebelah aku sambil ngerebus air untuk ngerebus sayur-sayurannya. Sebetulnya bikin lotek dan juga mendoan itu cepet teman-teman, tapi berhubung ini sambil dibikin video jadi aku masaknya tuh berasa lama banget. Udah gitu kadang-kadang udah lama bikin video yang nonton sedikit lagi. Lah jadi curhat bun. Maaf ya biar ada yang diomongin lah, karena aku juga kadang-kadang bingung mau ngomongin apa sih. Balik lagi, ini mendoannya yang aku bilang agak garing, ini udah mateng, aku angkat, terus lanjut goreng season keduanya dan ketiga dan keempat. Ini air udah mendidih, aku lanjut ngerebus kacang panjangnya dulu. Ini udah dipotong-potong, namanya tetap aja kacang panjang ya, bukan kacang pendek. Garing banget sih bu. Gak apa-apalah garing, enak kali kriuk-kriuk. Oke, jadi ini mohon maaf kalau videonya loncat-loncat gitu ya, karena aku kayak berburu dengan waktu gitu loh biar cepat selesai. Jadi ini mendoan yang aku bilang mendo tuh kayak gini nih teman-teman, jadi kayak nggak matang gitu kan, tapi ya memang seperti itu. Terus lanjut, ini kacangnya udah mateng, habis itu aku angkat, terus aku susul dengan toge, jadi biar tetap bersih gitu ya, karena ini aku record. Biasanya kalau nggak di record toge itu aku taruh belakangan, jadi misal sayur udah selesai semua terus aku matikan kompornya baru togenya aku masukin, jadi kayak biar dia matang sendiri, jadi hemat gas. Berhubung ini lagi direkam jadi ya udah, ini aku urutin berdasarkan yang biar airnya nggak kotor banget gitu loh. Bukan kotor sih, karena warnanya jadi keruh kalau nanti udah dipakai untuk merebus bayam dan juga kangkung. Videonya aku percepat aja ya, biar durasinya nggak habis untuk merebus dan yang lain-lainnya. Inilah, anggap aja semuanya udah matang. Lanjut, aku mau ngulek bumbu loteknya. Ini bumbu lotek itu pakai kencur, cabai, bawang putih, garam, gula, dan juga kacang pastinya ya, kacang tanah yang tadi udah digoreng. Ini aku cabenya pakai satu aja. Masih sering banyak banget yang ngomong cabenya sedikit gitu ya. Memang kami itu bukan maniak cabe teman-teman, jadi ya secukupnya aja. Terus ini juga kan untuk Mas Dio, jadi aku pakai satu aja. Nih kalau udah diulek halus baru habis itu masukin kacang gorengnya. Kacang goreng juga diulek sampai halus. Kalau udah baru habis itu gula jawanya. Ini pakai gula jawanya agak banyak karena aku orang Jawa Tulen, jadi suka yang ada manis-manisnya. Jadi untuk takaran bumbunya itu sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Ini kalau udah diulek halus rata semuanya, ya nggak halus-halus banget juga nggak apa-apa ya, karena aku nggak bisa kalau halus-halus banget. Terus aku tambahin pakai air asam jawa ini teman-teman. Kalau nggak suka air asam jawa boleh di skip, sesuai selera aja ya. Tapi umumnya yang namanya lotek itu pakai air asam jawa seperti ini. Ini aku juga ngasihnya dikit aja biar nggak terlalu kecut, karena Mas Dio yang mau makan, khawatirnya kalau misalnya terlalu kecut juga kan nggak enak. Terus habis itu tambahkan secukupnya air. Ini aku pakai air galon, jangan air keran. Ya iyalah, masa air keran, orang ini bakalan langsung dimakan nanti. Jangan lupa untuk dicobain kurangnya apa, dan ternyata ini terlalu banyak garam jadi keasinan ya, makanya mau aku tambahin kacang lagi. Udah seperti ini aja. Terus ini kalau udah selesai mau aku masukin ke dalam plastik, karena kan nggak tahu mau dimakannya kapan ya kan, jadi biar nggak kecampur. Terus ini nggak apa-apa aku bikin agak kental, karena nanti kalau dicampur sama sayur takutnya jadi kayak berair gitu sayurnya, makanya ini nggak apa-apa bumbunya aku bikin agak kental. Udah deh, tinggal susun-susun sayurnya. Ini aku pakai tempat begini ya, pakai yang ada di rumah aja pokoknya.
Terus habis itu pelengkapnya, karena aku punya bawang goreng, jadi mau aku kasih bawang goreng juga, dan aku kasih kerupuk. Ini kerupuknya yang kerupuk merah tadi ya. Aslinya sih kalau lotek biasa itu nggak akan ada bawang gorengnya, kecuali mungkin kalau udah masuk ke restoran kali ya. Kalau di pinggir-pinggir jalan ya nggak ada tuh bawang gorengan. Biasanya bawang gorengnya itu untuk tahu masak. Duh, ngomong tahu masak jadi pengen bikin tahu masak nih. Ya Allah, apa jadi kepengenin jadinya. Oke, tadi loteknya Mas Dio sama mendoannya udah selesai. Ini lanjut aku mau bikin untuk yang di rumah. Nah, biasanya kalau lotek itu langsung diawur-awur, dicobeknya begini ya teman-teman. Dan untuk timun itu biasanya nggak dipotongin dulu, tapi dadakan motongnya seperti ini. Terus tinggal diaduk-aduk, habis itu dikasih kerupuk. Kalau ada bawang goreng ya bawang goreng, nggak apa-apa. Terus udah deh, udah siap dimakan. Makannya sama mendoan anget-anget. Ya Allah, enak banget ini ngedit video, kepengen bikin lagi. Udah ada yang pernah bikin atau udah nyobain, atau memang teman-teman dari Cilacap? Yuk boleh cerita-cerita di kolom komentar. Udah ya, videonya sampai sini aja dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.